Halo teman-teman, selamat datang di podcast Pustakawan Bank Indonesia bersama saya Syafira. Di sini mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan istilah artificial intelligence atau AI. Nah, AI ini biasa kita gunakan misalnya ChatGPT untuk membuat naskah atau skrip ataupun mencari jawaban, dan juga yang lebih dikenal lagi mungkin Suno. Suno itu untuk membuat musik. Dan mungkin banyak AI lainnya yang dapat membantu kita dalam mengefisiensi pekerjaan kita ke depannya. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas terkait artificial intelligence yang akan dibahas oleh dua narasumber kita. Yang pertama adalah Mbak Citra Amanda, spesialis riset Bank Indonesia sekaligus aktif konten kreator. Selamat datang Mbak Citra, apa kabar hari ini? Halo, baik. Dan yang kedua kita juga kedatangan Mas Alvin Andika Zulen, seorang data scientist di Bank Indonesia. Apa kabar Mas Alvin? Kabar baik Mbak Vira. Nah teman-teman, ngomongin tentang artificial intelligence ini mungkin banyak dari kita yang sudah memakai tetapi belum sadar tuh kalau sebenarnya kita tuh sudah memakai AI tersebut. Nah, teknologi ini sebenarnya sudah ada lama di sekitar kita, dan juga mungkin kita butuh edukasi dan literasi digital untuk orang-orang yang memakai AI tapi mungkin bukan merupakan dari data scientist ataupun orang-orang yang paham dengan teknologi. Nah, jadi sebenarnya apa sih definisi dari kecerdasan artifisial atau artificial intelligence ini, Mas Alvin? Iya, jadi kalau secara sederhana AI itu sebenarnya salah satu bidang di ilmu komputer yang fokus ke membuat program atau mesin yang bisa memimik atau meniru kecerdasan manusia. Jadi kalau sebenarnya suatu kegiatan itu sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia karena perlu kecerdasan, sekarang mesin-mesin itu bisa kita latih supaya bisa memimik apa yang dilakukan oleh manusia. Contohnya itu untuk mengambil keputusan, mengklasifikasikan sesuatu, mengenali sesuatu, berkomunikasi. Itu sebelumnya kan perlu kecerdasan manusia. Sekarang mesin-mesin itu kita ajarin supaya dia bisa melakukan hal yang serupa. Contohnya itu seperti yang tadi Mbak Vira sampaikan bahwa kita tidak sadar sebenarnya di hidup kita itu kita sudah banyak menggunakan teknologi-teknologi yang diselipkan ada AI di sana. Contohnya secara sederhana handphone. Di handphone ini ada yang namanya Google Assistant kalau di Android atau Siri di Apple. Jadi kalau di situ kita bisa memerintahkan mereka kalau kita mau mencari sesuatu tolong carikan informasi ini ke Siri misalnya atau ke Google Assistant, atau kita mau minta mereka tolong set alarm jam segini. Itu sebenarnya kita sudah berinteraksi dengan AI yang ditanamkan di handphone kita. Kemudian kalau kita mau buka handphone juga itu kan pakai face recognition. Itu sebenarnya ada teknologi AI di situ untuk mengenali wajah kita, ini wajah kita atau bukan nih. Kalau bukan wajah kita berarti HP-nya nggak akan bisa dibuka. Kemudian contoh sederhana lagi dari sisi kita menggunakan misalnya ada Netflix atau TikTok. Di situ kan ada rekomendasi. Kalau di TikTok ada FYP, kalau di Netflix kita ada rekomendasi tontonan. Itu mereka belajar sebenarnya dari historis kita biasanya melihat film seperti apa atau tontonan seperti apa, atau kita ngeliat video-video TikTok yang lagi viral seperti apa. Nanti sistemnya akan belajar memberikan rekomendasi ke kita. Oh ini nih konten yang sesuai dengan profilnya kita. Itu secara sederhana Mbak Vira. Oh, menarik sekali ya. Nah, melanjutkan penjelasan dari Mas Alvin barusan, apa aja sih yang dapat digolongkan AI dan apa yang bukan? Kan setahu kita ini mungkin kita belum paham betul teknologi, kita anggap ini AI, ternyata itu bukan. Bisa dijelaskan Mbak Citra? Mungkin gini, yang paling sederhananya tadi mimicking what human do gitu ya. Jadi apa yang dikerjakan manusia itu dimesinkan gitu ya dalam suatu bentuk artificial intelligence. Nah, mungkin yang perbedaannya itu yang kalau di riset, kalau di bidang saya ini misalnya ketika kita mau membuat suatu sistem early warning system misalnya, atau misalkan kita mau mendeteksi fraud system di perbankan gitu ya, kita mau mencari interconnectedness, itu kita memakai artificial intelligence untuk membantu kita. Tapi kalau teknologi yang kayak misalnya accounting biasa seperti pencatatan atau penjumlahan yang menggunakan teknologi itu hanya otomasi, jadi bukan AI. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa memilah, oh ini menggunakan AI dengan kecerdasan seperti manusia, dan yang bukan hanya mengolah atau menjurnalkan data, misalnya seperti itu. Lalu kita juga sering nih mendengar istilah AI, machine learning atau big data analytic. Nah, dipergunakan secara bergantian, namun bisa jadi penggunanya ini nggak paham nih, nggak tahu bahwa sebenarnya tuh ketiga hal itu merupakan sesuatu yang berbeda. Bisa dijelaskan Mas Alvin? Iya, jadi kalau
kan banyak istilah-istilah hype yang sekarang ya terkait teknologi. Ada tadi yang Mbak Vita sampaikan, ada artificial intelligence, ada machine learning, dan juga ada big data analytics. Itu sebenarnya sama nggak sih sebenarnya secara definisi, bisa saling dipertukarkan nggak dari sisi penggunaannya? Jadi kalau AI tadi seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa AI itu adalah suatu program atau mesin yang kita latih supaya bisa meniru apa yang dilakukan oleh manusia, meniru kecerdasan manusia. Sementara metodologinya itu bisa menggunakan yang disebut dengan machine learning, sehingga machine learning itu adalah subset dari AI, dan bisa juga AI itu tidak menggunakan machine learning. Jadi kalau menggunakan machine learning berarti kita berikan data, si mesinnya akan belajar dari data itu untuk mengenali pola-pola yang ada supaya bisa nanti menarik suatu kesimpulan. Sementara AI yang bukan machine learning itu menggunakan istilahnya itu rule based. Jadi kalau rule based itu kita mengeksplisitkan aturan-aturan supaya si mesin itu bisa mengambil keputusan. Misalnya nih, kalau contoh sederhana, kalau cuaca hari ini hujan, berarti saya tidak akan main tenis. Kalau cuaca hari ini panas, berarti saya akan main tenis. Itu adalah aturan-aturan yang kita eksplisitkan ke mesin. Jadi kalau kondisi A, ambil keputusan B. Kalau kondisinya C, ambil keputusan D. Tanpa kita perlu meminta mesinnya untuk berlatih atau belajar dari datanya. Kemudian kalau big data analytics itu bedanya apa? Tadi yang seperti Mbak Citra juga sampaikan, bahwa kalau misalnya kita punya data, contohnya itu 1 juta record transaksi e-commerce misalnya. Kalau menjumlahkan data itu ya kita nggak perlu AI sebenarnya, kita perlu bisa menggunakan tools accounting atau tools Excel seperti biasa, itu bisa kita gunakan tanpa kita perlu menggunakan metodologi seperti AI. Gitu Mbak Fir. Oh gitu, jadi bedanya antara machine learning, AI, dan juga big data analytics seperti itu ya? Betul. Saya juga baru tahu tuh big data analytics ternyata bukan termaksud AI ya Mas ya? Iya, jadi big data analytics sebenarnya nggak harus pakai AI, tapi ada tas-tas di big data analytics yang kita misalnya harus pakai AI. Contohnya itu misalnya kita mau mengklasifikasikan apakah transaksi ini fraud atau tidak, tadi yang seperti di perbankan. Kita belajar dari data, misalnya ada 1 juta record transaksi, ada transaksi yang kita labelin fraud, ada transaksi yang bukan, nanti si mesinnya akan belajar dari situ. Itu kan datanya besar, jadi bisa dikategorikan sebagai big data analytics. Dan untuk mengolahnya, untuk belajar dari data tadi, kita menggunakan AI supaya bisa mengklasifikasikan mana yang fraud, mana yang bukan. Lalu apakah AI itu kan banyak macamnya ya Mbak ya? Seperti apa sih penggolongan dari AI ini untuk Mbak Citra? Mungkin kalau kita membicarakan tentang AI itu sendiri, itu dimulai dari udah lama banget ya, dari tahun 1950-an mungkin ya, mulai AI itu terus berkembang. Jadi definisi dari AI itu juga semakin lama itu semakin besar gitu, semakin luas seperti itu. Nah mungkin kalau secara singkatnya, kalau kita klasifikasikan berdasarkan kemampuannya AI itu mungkin ada 3. Yang pertama itu ada artificial narrow intelligence, itu dimana AI itu hanya mengerjakan suatu tugas-tugas tertentu gitu ya, jadi skopnya terbatas. Lalu ada juga yang sekarang suka digunakan itu artificial general intelligence, misalnya tadi yang bisa menganalisa data, membuat kesimpulan dan lain sebagainya. Lalu yang masih secara teoritis nih Mbak, ini ada artificial super intelligence. Jadi secara kognitif itu menyerupai manusia dan sudah memasukkan misalnya emotion seperti itu ya. Jadi beyond that itu masih secara teoritis ya. Nah, yang lagi hype sekarang itu namanya generative AI. Jadi yang tadi Mbak Fira juga sempat sebut seperti ChatGPT, Gemini itu kita bisa klasifikasikan juga sebagai generative AI gitu ya. Jadi dia bisa memproduce sesuatu seperti layaknya manusia membuat sesuatu. It's more personal gitu, kayak gitu, kayak gambar, ada teks, audio dan lain sebagainya. Terus saya juga sekilas pernah dengar terkait explainable AI. Bisa dijelasin nggak ya Mas Alvin mengapa hal itu penting gitu loh? Iya, jadi dengan semakin maraknya penggunaan AI, kita dituntut untuk bisa menggunakan AI itu secara bijak. Nah, untuk kita bisa memutuskan apakah kita akan menggunakan AI atau tidak, tentu kita harus tahu nih si AI ini mengambil keputusannya dengan cara seperti apa. Kalau misalnya rule based misalnya tadi, kan jelas aturannya apabila kondisi A ngambil B, apabila kondisinya ngambil D. Tapi kalau modelnya semakin kompleks, metodenya semakin rumit seperti misalnya deep learning dan sebagainya, kita perlu membedah nih si model machine learning ini mengambil keputusannya seperti apa, variabel-variabel apa yang dipertimbangkan oleh si modelnya itu tadi sampai dia mencapai suatu kesimpulan. Jadi tujuannya explainable AI itu supaya kita bisa membuka tadi yang sebelumnya sesuatunya itu black box. Jadi kita bisa lebih trust ke si modelnya, kita bisa lebih percaya bahwa si mesin ini mengambil keputusannya karena pertimbangan ini bisa kita jelaskan, bisa kita pertanggungjawabkan. Terutama nanti kalau misalnya AI itu diaplikasikan misalnya di area
kesehatan atau perbankan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga perlu jelas nih kriteria mereka mengambil keputusan itu seperti apa. Mungkin Mbak Citra ada yang bener mau banget. ditambahin? Jadi kalau di riset itu memang harus kita menjelaskan dan tadi explainable AI itu ya. Jadi bukan hanya sekedar predictive forecasting gitu, tapi kita harus bisa membedah tadi mengapa variabel yang kita gunakan itu ABC misalnya gitu ya. Jadi memang harus secara inference gitu ya. Kita bisa kita terjemahkan gitu. Jadi memang penting banget ya Mas Alvin. Kalau di ekonometrik kan kita secara sederhana bisa tahu model linear variabel A itu pengaruh koefisiennya ke variabel target itu seperti apa. Nah, explainable AI itu tujuannya memimik seperti itu sebenarnya, supaya kita menjelaskan pengaruh suatu variabel itu ke hal yang mau kita tuju itu seperti apa. Dengan adanya kecanggihan AI itu sebenarnya ada nggak sih resiko yang kira-kira akan terjadi? Terus saya juga pernah dengar istilah halusinasi AI. Nah, sebetulnya halusinasi AI itu adalah apa sih, Mas Mbak? Jadi boleh dijelaskan? Jadi kalau misalkan penggunaan AI itu memang harus berdasarkan ethics ya. Kita harus sangat berhati-hati terhadap hasil yang misalkan keluarkan dari sebuah generative AI gitu. Karena ada risiko di mana hallucination AI. Kalau berdasarkan artikel yang saya baca sih di Economist misalnya, itu kalau di researcher itu kita menyebutnya confabulation. Jadi hasil yang mengada-gada dalam tanda kutip ya. Jadi kita harus sangat-sangat berhati-hati. Nah mungkin contohnya lagi tuh kalau di machine learning ya Mas Alvin, kita lagi the latestnya itu adalah federated learning, di mana tadi ada risiko ketika kita memasukkan data kita without or with consent, our consent, itu mereka sebenarnya menyimpan data kita kan. Nah, ketika ada risiko kebocoran data gitu, itu bisa diminimalkan dengan adanya federated learning itu. Jadi yang kita berikan itu bukan data mentahnya, tapi kita sudah memberikan model atau parameternya saja atau mesinnya saja gitu ke satu pihak atau sebagai sentralisasi data itu. Jadi itu mungkin untuk meminimalkan risiko yang bisa terjadi terhadap para pengguna. Mungkin seperti itu. Mungkin nambahin satu resiko lainnya adalah dari sisi bias dalam penggunaan datanya. Jadi kalau misalnya AI itu kita latih dengan menggunakan data yang bias, misalnya kita mau mengembangkan aplikasi credit scoring untuk memberikan skor apakah seseorang ini layak atau enggak diberikan kredit. Kalau misalnya kita latih mereka dengan data-data kredit yang diberikan untuk orang-orang yang berpenghasilan tinggi, kalau misalnya nanti ada orang yang berpenghasilan rendah kemudian dia mau mengajukan kredit, ya hasil klasifikasi modelnya tentunya dia nggak bisa dikasih kredit karena datanya sendiri sudah bias. Nah solusinya adalah si modelnya itu tadi harus kita latih dengan data yang tidak bias itu tadi, jadi mencakup seluruh populasi kategorinya, baik yang berpenghasilan tinggi maupun berpenghasilan rendah kalau untuk yang case credit scoring tadi. Dengan adanya resiko tersebut, peran kita untuk menghadapi resiko tersebut seperti yang tadi Mas Alvin bilang, kira-kira ada lagi nggak? Kalau peran kita sebenarnya dari sisi individu, kita bisa mulai dari diri kita sendiri bahwa kita harus memahami AI itu seperti apa, etika penggunaan AI itu seperti apa. Karena misalnya nih contohnya kita udah mulai sering kan pakai ChatGPT sekarang, kalau nanya ada ujian kita kasih soal jawabannya seperti ini. Seperti yang Mbak Cita tadi sampaikan bahwa itu bisa jadi ada misinformasi di situ. Kita harus benar-benar hati-hati dalam membaca hasil yang diberikan tadi oleh generative AI, apakah ini informasinya benar atau enggak, bisa dipercaya atau enggak. Kemudian kita juga jangan sembarangan kalau mau menggunakan AI itu men-share informasi kita ke publik, karena nanti bisa jadi ada tadi yang Mbak Citra sampaikan juga bahwa ada potensi kebocoran data. Kalau kita sembarangan nge-share informasi kita ke publik, kemudian nanti informasi itu dipelajari oleh si mesinnya sehingga nanti digunakan untuk hal-hal yang lain. Misalnya yang sering dipakai sekarang itu deepfake misalnya. Kita bisa membuat video tanpa kita itu orang aslinya yang ada di videonya. Jadi cuma ditiru mukanya dengan menggunakan teknologi AI. Jadi jangan sembarangan kita men-share informasi kita ke publik. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi ada istilahnya itu sekarang human AI balance. Jadi AI itu sebenarnya dirancang memang tadi tujuan awalnya untuk meniru atau memimik kecerdasan manusia, tapi tentunya dia tidak akan bisa mencapai level wisdom dari seorang manusia itu tadi. Jadi diharapkan AI itu mungkin seperti dokter kali ya. Jadi kalau kita ke satu dokter ada opini A, kita ke dokter kedua untuk nyari second opinion. AI itu sebenarnya tujuannya untuk sebagai komplementer, jadi melengkapi kecerdasan manusia dengan informasi-informasi lain yang mungkin manusia itu nggak sampai mikir ke sana. Jadi
ya melengkapi lah sebenarnya tujuan dari AI itu. Jadi dengan adanya tadi istilah human AI balance, jadi manusia itu tetap memiliki kontrol terhadap hasil dari AI. Jadi dia bisa memutuskan nih kalau ada keputusan seperti ini dari AI, kita mau ngambil atau enggak, dengan pertimbangan tadi wisdom yang dimiliki oleh manusia berdasarkan pengalaman-pengalaman dia sebelumnya. Menarik ya Mas, sebenarnya penggunaan AI ini seperti dua mata pisau ya. Betul. Yang satu dia sangat Powerful, menguntungkan, powerful, bermanfaat juga buat kita juga. Yang satu lagi dia juga sebenarnya memiliki resiko yang tinggi. Betul. Nah kan tadi seperti yang Mas Alvin bilang bahwa sebenarnya AI ini tidak bisa menggantikan manusia ya sebenarnya. Nah kira-kira nih kompetensi apa sih yang harus kita miliki untuk bisa bersaing ke depannya, bukan cuma dengan AI tapi juga dengan masyarakat yang lain yang mungkin lebih paham teknologi gitu. Ya, betul sekali Mbak Vira. Jadi di era digital seperti sekarang ini tentunya kita harus juga melengkapi diri kita dengan menggunakan beberapa kompetensi yang diharapkan itu bisa mendukung kita dalam hal pemanfaatan teknologi digital. Yang pertama adalah, menurut saya yang paling penting adalah literasi dulu. Jadi kita tahu teknologi-teknologi yang berkembang itu seperti apa, resikonya seperti apa, sehingga kita bisa tahu cara mitigasinya seperti apa. Jadi contohnya tadi kita pemanfaatan ChatGPT, kita nggak sembarangan nge-share data diri kita ke publik. Kemudian kalau ada hasil informasi yang dihasilkan ChatGPT, kita nggak sembarangan juga memakainya mentah-mentah tanpa dianalisis lebih lanjut. Kemudian kalau misalnya ada resiko terkait tadi, ada kebocoran data, ada istilah yang disebut dengan keamanan siber. Jadi kalau kita bertransaksi misalnya, kita harus hati-hati, nggak sembarangan ngeliatin password kita. Kemudian misalnya kita biasa pakai password kan, misal tanggal ulang tahun. Jadi kalau tanggal ulang tahun itu nggak kita publish misalnya di sosial media kita. Itu untuk melindungi informasi pribadi kita. Kemudian dari sisi kompetensi teknis, misalnya kalau memang mau bergelut di dunia artificial intelligence, kita bisa mendalami 3 areanya seorang data scientist. Yang pertama itu adalah dari sisi programming atau dari sisi IT, kemudian ada dari sisi statistik atau matematik, dan juga yang terakhir adalah dari sisi domain knowledge bisnisnya. Jadi 3 hal ini yang paling krusial kalau memang kita mau menggeluti bidang data scientist. Nah dari kompetensi yang tadi Mas Alvin bilang, kira-kira nih kalau misalnya masyarakat lain ingin bergabung ke BI gitu loh, apa yang harus dipersiapkan ya untuk pengetahuan AI ini biar dia bisa masuk ke BI udah langsung cerdas Seperti AI. seperti Atau lebih dong ya, more than AI. lebih Ya. Iya, jadi kalau dari sisi tim data scientist di BI sebenarnya itu backgroundnya sangat beragam sebenarnya, tidak hanya yang lulusan IT tadi seperti yang saya sebutkan, bahwa sebenarnya data scientist itu gabungan dari 3 domain, ada domain IT, ada domain statistik atau matematik, sehingga orang-orang yang memang berkecimpung di bidang statistik atau matematik sebenarnya ya tinggal belajar di bagian yang programming ya, supaya bisa menjadi seorang data scientist. Dan juga nanti sembari bergabung di Bank Indonesia tentunya kan kita akan learning by doing dari sisi kompetensi bank sentralnya, bahwa kita akan belajar dari sisi moneter, kita akan belajar dari sisi SSK, kita akan belajar dari sisi SP, supaya nanti kita bisa menjadi expert juga di bidang tadi yang domain knowledge-nya bank sentral. Mungkin Mbak Citra ada yang mau ditambahin? Kalau di tempat saya di peneliti di riset, memang tadi kemampuan yang seperti Mas Alvin bilang tadi ya, itu sangat-sangat dibutuhkan ya, karena kita juga dealing with granular data gitu. Jadi teman-teman mau jadi central bankers mulai dari sekarang untuk belajar lebih jauh lagi nih tentang tadi literasi digital itu ya, karena itu sangat penting. Nah pertanyaan terakhir nih Mbak Citra, Mas Alvin, kira-kira ada nggak rekomendasi buku yang berkaitan dengan tema kita hari ini yang kira-kira teman-teman bisa baca dan pinjam di perpustakaan? Iya, kalau dari saya karena saya lulusan IT ya, jadi rekomendasi buku pertama dari saya sebenarnya itu textbook yang paling populer digunakan kalau mau belajar AI. Jadi itu bukunya dari Russell dan Norvig, judulnya itu adalah Artificial Intelligence Modern Approach. Jadi di situ dijelaskan A to Z tentang AI, mulai dari sejarahnya seperti apa, detail-detail metode-metode AI itu yang ada seperti apa, sampai yang mulai diperbincangkan sekarang dari sisi ethics AI itu seperti apa. Jadi bisa dibilang itu salah satu kitab suci lah kalau kita mau belajar terkait AI dari sisi teknisnya yang sifatnya itu textbook kampus lah. Kemudian kalau yang kedua tadi Mbak Vira sempat singgung juga dari sisi explainable AI. Jadi ada buku Interpretable Machine Learning yang dikarang oleh Christoph Molnar. Jadi di situ dijelaskan bahwa
dengan semakin pentingnya tadi explainable AI, kita harus bisa menjelaskan suatu model machine learning itu bagaimana dia mengambil keputusan. Di buku itu dijelaskan bahwa model itu ada 2 jenis, ada model yang white box yang bisa kita dengan mudah melihat proses dia pengambilan keputusan seperti apa, dan juga ada model-model yang sifatnya itu black box, jadi perlu kita bedah dengan berbagai metode, ada LIME, ada SHAP, tapi mungkin nggak kita bahas secara teknis, tapi di situ bisa kita pelajari nih metode-metode untuk tadi membuka atau mengexplain metode AI itu seperti apa. Dan juga buku ini ada versi e-booknya, dan buku ini tuh kalau yang versi e-booknya tadi biasanya lebih update dengan perkembangan metode yang ada sekarang. Kalau Mbak Citra? Kalau aku mungkin yang ringan dulu for your weekend reading itu Demystifying Artificial Intelligence ya, dari autornya Williams G. Itu light book sih menurutku, bisa buat teman-teman di rumah mungkin lagi senggang bisa baca itu gitu. Light book ya, Artificial Intelligence. Dibaca di weekend ya. Weekend. Bagus ya rekomendasi bukunya, teman-teman juga bisa pinjam di perpustakaan ya. Terus apakah ada kalimat penutup dari Mas atau Mbak untuk sesi akhir ini? Kalau saya gabungin 2 quotes sebenarnya. Jadi yang quotes yang pertama adalah dari yang pernah disampaikan oleh CEO-nya Alphabet atau Google. Jadi AI itu sebenarnya sudah tidak terelakkan masuk ke kehidupan manusia. Dan saya sambungkan juga dengan salah satu quote dari Spider-Man sebenarnya, dari Marvel. Jadi with a great power comes great responsibility. Jadi dengan AI yang semakin powerful, tentunya itu akan ada tantangan-tantangan dari sisi manfaatannya. Resikonya sangat tinggi, kita harus hati-hati memanfaatkan AI itu tadi. Kalau dari saya mungkin dari buku yang tadi dibilang bahwa the future sculpted by AI is not just upon us, but it's ours to divine. Jadi tadi nyambung juga dari Mas Alvin bahwa memang kita, masa depan kita itu memang sekarang AI ya kan, tapi itu tanggung jawab kita untuk mendefinisikannya dan menggunakannya secara bijak, seperti itu. Luar biasa, terima kasih Mbak Citra dan Mas Alvin atas penjelasannya hari ini, dan atas waktunya juga. Kita hari ini dapat insight yang banyak terkait literasi digital. Semoga ya banyak memberikan manfaat untuk para penonton. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel Perpustakaan Bank Indonesia di @perpusbi, dan juga follow IG Perpustakaan Bank Indonesia di @perpusbi, dan juga TikTok di @perpusbi. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Ini skripnya pakai ChatGPT. Ya.